Sedang ditunggu-tunggu kemana arah dukungan sosok ini. Karena beliau sempat menjadi figur yang sangat digandrungi oleh semua kalangan gitu. Baik ormas, beberapa kalangan muda gitu ya, ormas keagamaan dan lain sebagainya. Kita tanya nanti beliau pada Pilkada Indramayu 2024 akan kemana arahnya dan akan mendukung siapa. Langsung saja kita tanyakan langsung. Selamat datang Pak. Selamat datang. Pak Ade, Sudah hadir lagi. Jangan bosan-bosan, semoga di Alma Corner. Ini sudah dekat Pak Ade, Pilkada Indramayu 2024 gitu. Ada 3 paslon, 01 Baher Kasan, 02 Luki Saifuddin, 03 Nina Tobroni gitu ya. Jadi menurut Pak D ini dari 3 paslon ini kira-kira gitu untuk Indramayu ke depan gimana nih keseruannya dulu dah. Dari ketiga paslon ini. Ya, sebelum itu kembali lagi saya. Ya, ini mumpung cuti Pak De kan. Mumpung kita cuti. Ini kan kita tanyakan secara pribadi. Kita diskusi gitu. Secara pribadi. Jadi kan sudah saya sampaikan kalau PDAM itu imparsial ya, tidak memihak. Gitu. Tetapi secara lembaga. Tapi secara pribadi kan saya punya saya tanya secara politik, pribadi aja nih. Hak politik. Kemudian kalau yang menjadi larangan, kemarin saya juga sempat dilaporkan ya oleh salah satu timnya paslon. Hadir itu, ya waktu di debat. Karena saya hadir di debat. Saya sudah sampaikan bahwa saya hadir di debat itu bukan berarti saya bagian untuk mendukung paslon. Kemudian saya diajak oleh paslon, tidak ya. Jadi saya hadir di debat semata-mata saya pengen denger ya. Hanya kebetulan saya kartu aksesnya itu saya cari-cari nggak dapat, minta ke KPU nggak dapat, saya kenal sama Pak Sirojudin, wakil ketua DPRD ya. Saya minta, Pak masih ada kartu sisa enggak? Kebetulan ada kader beliau yang masuk di dalam daftar itu nggak hadir. Ya daripada mubadir ya dikasihkan saya gitu. Ya, jadi saya juga untung-untungan itu kalau saya berangkat waktu itu nggak dapat kartu akses, ya saya juga nggak bisa masuk. Ya paling nonton lewat TV. Padahal saya kalau nonton lewat visual itu ya nggak mantep gitu. Nah, jadi tidak dalam kapasitas dukung-mendukung begitu. Cuman kalau saya ditanya pilihan pribadi saya ya sudah pernah saya sampaikan. Saya jelas secara pribadi pasti saya akan membantu ya, membantu Bu Nina ya. Karena, 03 ya. Ya, karena saya kenal dengan beliau, sudah tahu karya-karya beliau, karya beliau itu beririsan dengan baiknya kepentingan-kepentingan saya, kepentingan-kepentingan keluarga saya, ya pasti saya akan membantu beliau dan mendukung beliau gitu secara pribadi. Artinya paslon lain ini masih belum bisa untuk Indramayu gitu. Ya, saya menurut tidak. Pak De nih, secara pribadi nih. Ya tidak, saya tidak namanya calon itu pasti punya visi misi, pasti sudah merupakan orang-orang pilihan melalui proses di masing-masing partai politik ya. Nah, tetapi kalau kita sekedar diskusi ya, partai nomor yang 01 dia kan juga diusung oleh partai-partai besar. Ya, Golkar, Gerindra. Nah, itu kan juga cukup memiliki kekuatan lah ya, basis kekuatan partainya. Paling tidak kan 12 kursi sama 6 ya, 6 atau 7 ya, 6 ya, Gerindra. 6, berarti kan 14 sama 6. 14 sama 6, nah, berarti 20. Kan 20 kursi. Ya 20 kursi kan hampir separuh ya, 40% daripada kursi parlemen. Ya ini kan kalau semuanya bergerak dari masing-masing partai pengusung itu saya kira ya cukup bagus lah, cukup baik ya untuk mengikuti kontestasi ini. Kemudian kalau pasangan 02 itu kan hanya 5 kursi ya. 5 kursi di parlemen. 5 kursi di parlemen. Dan itu kan
berkah daripada putusan MK. 10% lah, 5 kursi. 5%, ya. Nah, saya kira 5 kursi ini ya memang perlu kerja keras ya, karena kan biasanya infrastruktur partai setahu saya itu kan harus sampai di ranting, sampai di anak ranting mungkin. Lah ini yang perlu harus kerja keras lah. Kemudian kalau 03 itu kan partai pengusungnya kan ada 22 ya. 22, 25, tambah Perindo ya itu ya. Perindo sama Demokrat lah ada 25. Wah ini sudah 50%. Saya kira ini kalau bergerak secara masif dari masing-masing partai pengusung sampai dengan kekuatan di bawah, wah itu bagus juga gitu. Ya sangat istimewa gitu. Jadi kekuatan partai pengusung ini juga menjadi hal yang terbaik. Nah selain itu mungkin juga ada relawan-relawan, ya, relawan-relawan. Nah, cuman kalau relawan-relawan ini memang dia menurut pendapat saya ya, pendapat saya itu hanya booster gitu. Jadi hanya booster untuk apa itu namanya menggaungkan, menggelorakan, mengajak. Tetapi pemahaman eksekusi visi misi yang baik itu untuk meyakinkan pemilih itu adalah meyakinkan pemilih secara door to door visi misi itu. Nah, jadi meyakinkan pemilih secara door to door, jadi masyarakat itu mengerti, masyarakat itu merasa dikunjungi, dihadiri melalui visi misinya itu. Nah, kalau dalam kapasitas door to door saya kira 03 dan 01 itu paling lebih siap karena infrastrukturnya sudah sangat mengakar itu tadi. Itu dari sisi struktur partai. Ya, dari struktur gitu partai ya. Oke. Tapi kan akhir-akhir ini kan ramai juga ya, sering yang selalu saja ribut gitu 03 sama 02 yang Luki Saifuddin itu. Nah itu gimana menurut Pak De itu? Ya kan masing-masing paslon saya kira memiliki framing masing-masing. Ada yang memframing lewat media, ada yang memiliki framing strategi lewat apa itu namanya penguatan infrastruktur partai. Ya saya kira sah-sah saja kalau misalkan framing lewat media sehingga kelihatan relawannya banyak, kelihatan simpul-simpulnya apa itu namanya signifikan. Ya saya kira itu bagian daripada strategi lah. Oke. Nah, kalau Pak Ade kan jelas tadi ya menegaskan bahwa mendukung 03 gitu ya. Nah, sekarang misalnya kalau 01 dengan 02, menurut Pak Ade lebih mana nih? Hebat mana lah? Gitu. atau lebih mending mana gitu kan? Ini selain 03, Pak Ade udah jelas 03 gitu. 1 dan 2 gitu. Ya kalau saya kan berbasis elektoral tadi yang melihatnya ya, elektoral daripada partai pengusung. Kemudian juga visi misinya. Ya saya juga sudah membaca visi misi 01 maupun juga 02. Kemudian yang tidak lepas lagi adalah track record gitu kan, track record. Kalau apa itu namanya 01 itu bupatinya kan pernah menjadi anggota DPR pusat. Saya kira pengalamannya juga banyak. Aksi-aksinya juga sudah banyak ya untuk masyarakat Indramayu tentunya. Nah, kalau 02 kan tadi juga kita juga sudah mengerti di di media segala macam bahwa ketika diberikan jabatan wakil bupati atas keinginannya dia sendiri merasa tidak mampu, beliau mengundurkan diri. Saya kira ini kan juga bupatinya, ya, calon bupatinya. wakilnya. Ya, kalau calon wakilnya ya sepengetahuan saya ya baik. Beliau pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Indramayu, ya kan. Pernah juga jadi petinggi partai politik, gitu. Jadi saya kira apa itu namanya tidak ada masalah ya ketika beliau mengikuti kontestasi. Jadi mending 01 atau 02? Ya biar masyarakat yang menilai kali itu. Oke. Nah, artinya Pak De kalau misalnya Pak De mendukung 03 gitu.
misalnya pahitnya gitu. Eh, 03 kalah. Gimana menurut Pak De? Ya, sebetulnya saya itu kan terikat kontrak ya dengan pemerintah Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh kuasa pemilik modal PDM itu sampai dengan November 2026 gitu. Nah, kemudian apa itu namanya, seperti yang pernah saya sampaikan di dalam perkembangan itu, sebetulnya kan orang tua saya itu menginginkan saya pulang lah karena saya sudah terlanjur banyak merantau gitu. Dan tetapi kan saya tidak bisa langsung, belum selesai tahun 2026 saya tiba-tiba langsung apa itu namanya tidak mempersiapkan pengganti, mempersiapkan segala macam itu saya langsung pergi begitu saja ya, kecuali memang aturan. Kalau kemarin mungkin saya bisa mengikuti kontestasi di mana karena aturan memang saya harus mundur. Tetapi karena saya tidak bisa mengikuti kontestasi, berarti tugas saya mempersiapkan kader-kader itu. Baik nanti itu selesai karena 2026 ataupun nanti mungkin kalau sudah siap sebelum 2026, katakanlah tahun depan itu sudah ada siap istilahnya pengganti-pengganti itu, ya pasti saya akan berikan yang terbaik untuk masyarakat Indramayu. Nah, akan tetapi kalau semisal kita berandai-andai karena pertanyaan tadi, walaupun saya yakin dan optimis Bu Nina itu jadi lagi, yakin dan optimis gitu ya. Tetapi kita ngomong masalah edukasi, ya, edukasi ke masyarakat. Kalau ternyata apa terjadi suksesi kepemimpinan begitu, ya kita siap. Itu sama ketika saya berada di PDAM lain pada waktu itu, kan semua terserah kepada kuasa pemilik modal. Kalau kuasa pemilik modal menginginkan restrukturisasi, ya baik itu siapapun nanti yang menang, katakan seperti itu, menginginkan restrukturisasi, ya kita harus siap karena memang itu kewenangannya ada di beliau. Gitu. Jadi bagi saya itu hal yang biasa. Restrukturisasi di dalam satu proses masa jabatan aktif itu hal yang biasa dan saya tidak kaget dan siap untuk mempersiapkan diri. Jadi artinya Pak De memilih 03 ini tetap lanjut gitu ya? Lanjut. Di PDAM gitu? Lanjut untuk ya setelah periode 26? Iya. Enggak. Oh tetap enggak. Sudah? Gitu. Iya, jadi saya, karena kan sudah saya sampaikan juga kepada beliau pada sebelum cuti itu bahwa orang tua saya sebenarnya menginginkan saya pulang. Cuma kan saya tidak bisa apa itu namanya begitu saja. Saya harus mempersiapkan yang baik ya. Jadi ya atau ada ancaman Pak De kalau Pak De nggak dukung, Pak De suruh mundur sekarang juga gitu apa? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Jadi murni ini adalah dari pribadi Pak De. Ya, murni dari pribadi saya. Apa itu namanya? Saya tidak punya komitmen ataupun janji atau permintaan bahwa nanti saya dukung ibu, saya harus perpanjang 2 kali. Enggak. Oh, enggak. Oke. Ya, jadi saya betul murni mendukung karena saya melihat visi misi beliau. Masalah nanti beliau jadi lagi, kemudian beliau dilantik, saya justru menyarankan untuk dilakukan open bidding yang terbaik. Ya, karena memang keluarga memanggil saya. Dan Pak De tidak akan ikut lagi di 26 ya? Tidak. Oke, terima kasih Pak De. Mungkin disampaikan untuk ke masyarakat terkait. Jadi saran saya kepada seluruh saudara-saudara saya, dulur-dulur saya warga masyarakat Indramayu, yang jelas yang namanya pilkada itu adalah instrumen demokrasi. Artinya itu adalah alat untuk kita menentukan pemimpin kita yang akan memimpin masa depan kita. Maka tidak perlu disikapi dengan pesimistis, tidak perlu disikapi secara berlebihan euforia yang justru akan merusak harmonisasi dan keguyuban persatuan yang sudah ada di Indramayu. Berbeda pilihan itu biasa, berbeda pendapat itu biasa, kemudian dukung-mendukung antara blok sini blok sana itu juga kembang-kembangnya demokrasi. Yang terpenting adalah gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian secara baik, sesuai dengan hati nurani masing-masing, dan pilihlah pemimpin yang memang bertanggung jawab, yang Bapak Ibu warga Indramayu yakin bahwa itulah yang
terbaik menurut Bapak Ibu untuk masyarakat Indramayu. Dan tetap damai, tetap rukun, saling menghargai. Oke, terima kasih Pak De. Terima kasih sudah hadir dan kita akan kembali di episode berikutnya di Alma Corner. Simak, oper, no baper.